Kenapa suka sama Bertrand? Itu tuh. Karena suaranya bagus, tinggi juga. Dengan kayak bagaimana tuh suaranya, Bu? Contohin kalau emang suka suara lagunya Kak Bertrand, coba kamu nyanyi dong. Gua marah banget ketika si Alwi itu ternyata dibikin apa coba? Badannya dikasih teko, terus didandanin. Itu gua marah, itu gua mau pulang. Gua bilang anak gue itu penyanyi, bukan lu bikin kayak teko gitu terus dia nggak kayak gini. Gue kaget. Alwi sama kakaknya bilang gini, oh ternyata kayak gini ya om. Jadi ingat dulu dia bilang. Bahkan di kampung Alwi itu cerita sama kakaknya ke gue dan ke istri gue di mobil gitu. Mereka buka puasa dia pakai air aja, bukan karena cuma pengen air, nggak ada yang lain. Dons Podcast, dan sekarang ini kita akan ngobrol dengan apa kabar Alwiansyah nih. Baik. Alwi apa kabar Wi? Baik Om Ruben. Baik ya? Ya Om Ruben baik. Baik dong. Oh. Nih Alwi udah jarang ngelihat Alwi nih. Jarang ketemu sama Alwi mungkin karena pekerjaan yang tidak ketemu, akhirnya itu ya susah ya. Ya betul. Posan, berarti sekarang nih Alwi udah stay di Jakarta nih? Stay di Jakarta di rumah. Ntar dulu, apa kabar? Apa baik, kabar? Baik ya. Baik dong. Onya juga. Baik. Oh, baik. Onya juga baik. Lama gak ketemu. Lama gak ketemu ya. Lama gak satu frame. Iya. Oke, gimana Posan? Yes. Sekarang nih Alwi. Alwi sekarang oke. Maksudnya setelah kemarin yang pertama viral itu kan, yang paling susah itu kan menjaga eksistensinya. Ya. Jadi makin kesini aku makin tahu apa yang sebenarnya harus aku kembangkan dari Alwi. Ya. Ternyata emang Alwi itu bakatnya yang paling utama itu di menyanyi. Ya. Jadi banyak rekaman, terus banyak ngisi-ngisi acara untuk musik gitu. Ya. Jadi ngisi acara untuk musik berarti bukan musik, artinya bukan di TV, lebih ke acara musik yang bukan live acara TV. Ya, tapi kan acara TV juga kan lagi sedikit soalnya kan, jadi kita bingung juga menempatkan Alwinya. Gak apa-apa, lu di podcast ini juga harus, nanti kalau lu mau nanya sama gue juga boleh, gue akan jawab. Boleh ya. Jadi seputar bagaimana memanage ya. Memanage ya. Ini guru gua nih. Enggak lah. Pertama manage Alwi, aku langsung Ruben tolong ngajarin gue. Ya memang agak sulit sih gitu, cuman kan Ya. ini justru yang kita pengen, justru Alwi ini adalah di sana itu ya SMP apa? SMP 20. Oke. Dia Alwi juga ngaji loh. Iya. Ya, Jago Wi, ya? Iya. ngaji. Iya ya. Jago ngaji Wi. Iya. Nah kalau Alwi sendiri setelah sekarang ada di Jakarta gimana Wi? Yang penting seru juga di sini, bisa ajak keluarga di sini juga di Jakarta. Pernah main di Ancol, Taman Mini, semuanya. Oh ya? Udah keliling Monas. Iya. Monas sudah? Iya. Monas sudah ya? Iya. Tapi nggak bisa masuk, sayangnya corona. Iya ya. Nah. Jadi semua di depan gerbang kita juga. Ya sama kayak di rumah lu. Gue Iya. ditusuk-tusuk juga hidungnya ngomong. Oke, tapi Alwi nyangka nggak akhirnya Alwi itu bisa terkenal sekarang? Iya, nyangka sampai di Jakarta di sini. Pertama enggak gitu. Enggak. Iya. Oh berarti nggak nyangka nak. Pertama nggak nyangka. Awalnya lama-lama nyangka. Iya. Lama-lama akhirnya Alwi jadi nyangka gitu ya. Iya, kenapa bisa ada, kenapa langsung diundang gitu. Tapi Alwi ada cita-cita pengen jadi, bukan kepikiran untuk jadi artis, nggak ada kepikiran untuk jadi cita-cita lain. Kan biasanya kan orang tuh anak kecil tuh, maksudnya bukan anak kecil, seumuran Alwi itu sama aku tuh paling suka itu cita-citanya ada yang jadi guru, ada yang jadi polisi, lebih ke situnya sih. Alwi emang cita-citanya apa sih? Cita-citanya dulu apa itu ya? Jadi begini. Oh. Jadi artis tuh berarti udah cita-citanya Alwi ya? Iya, dari dulu dia bilang, Om, aku nanya juga cita-cita Alwi apa, maksudnya biar Om bisa bantu Alwi untuk menggenapi cita-citanya. Yang pertama cita-cita Alwi pengen jadi penyanyi sama pelawak. Ya gue bingung. Oh ya udah. Wah bahaya kalau pelawak. Tapi udah penyanyi aja kalinya. Tapi teknisnya tetap ya Wi, artinya pendidikannya. Jadi sampai sekarang juga Alwi pendidikannya tetap berjalan. Tetap harus berjalan. Online tapi. Online. Online.
sebelum datang ke Jakarta Alwi ini memenangkan lomba MTQ. Oh iya, Iya, pernah 1 kali. juara berapa Wi? Juara 2 itu dulu. Juara 2. Iya. Sekecamatan, kabupaten atau seprovinsi? Kabupaten kayaknya. Iya, Kabupaten. kabupaten. Wow. Oke, nah tapi itu Alwi yang dulu nih ya memang. Tapi sekarang kan Alwi ini sudah menjadi Alwiansyah yang dikenal oleh banyak orang gitu ya. Iya. Tapi Alwi ini lebih ngerasa saya lebih nyanyi di pop Melayu lebih dapat. Gitu. Iya, iya. Iya. Iya kayak gitu. Oh jadi gitu. Enggak cocok kayak lagu yang biasa itu. Cuman lagu dangdut dengan pop yang cocok. Oh Alwi itu lebih suka genre apa? Pop, dangdut, Melayu, Ya. rock atau apa? Dangdut, pop, kayak rock kayak lagu yang pasang gitu. Ada benar gitu. Dia rock juga suka, cuman aku arahin Dia dia. berarti belum pecah suaranya ya. Belum, disuruh nyanyi rock juga bagus loh. Iya, tapi aku ngarahinnya karena marketnya Alwi itu kan lebih ke ibu-ibu, terus anak-anak, bapak-bapak gitu, dan rata-rata sukanya pop dan dangdut. Jadi lebih ke sana. Tapi suruh nyanyi rock, Dia bisa oke juga. banget. Dia oke juga ya. Oke, tapi Alwi, kalau dari penyanyi-penyanyi yang udah pernah Alwi duet nih, siapa yang Alwi paling suka? Tante Ayu Ting Ting Oh, Tante Ayu Ting Ting. sama Kak Veteran. Oh. Alwi pinter ya. Iya. Dia pintar. Ada. Padahal, Tadi di podcast ada lain sama veteran, siapa iya. nih ngikutin siapa lagi? Dia kalau ditanya siapa yang paling disuka kalau di podcast Deddy Kobuzier dia jawab. Gue bingung. Iya. Kenapa suka sama Berta? Itu tuh. Karena suaranya bagus, tinggi juga. Dengan apa? Kayak bagaimana tuh suaranya, Bu? Contohin kalau emang suka suara lagunya Kak Betran, coba kamu nyanyi dong. Tapi kayak suara Kak Betran. Oh Tuhan. Nah, Ya, oh iya mirip suaranya Betran coba. Coba. Iya. Coba. Alwi yang nyanyi. oh Tuhan, tunjukkan semua pada diriku. Oh, berarti suka beneran, dia nggak peres. Iya. Oh jadi lagu yang Bulan Bintang kamu suka ya? Itu ya. Tapi emang dia dengerin kalau untuk dia memang Ya. mungkin tadi nggak kejawab kali ya. Dia kadang suka panik gitu. Bunda Rita Sugiarto, Judika dia suka. Betran juga dia suka. Tapi gue kaget dia kalau khusus Betran, lagu-lagunya Betran dia hafal semua loh. Ya. Karena mungkin nggak jauh beda Ya, usia kan, betul. jadinya dia cari teman-teman yang seumuran kan. Seumuran. Oke, sama Betran juga dulu mengidolakan Judika sampai kalau ke mall Ya, udahlah, let's skip aja. sampai kalau ke mall itu beli baju sampai apanya yo? Sampai kan Om Judikan itu suka pakai sepatu yang kayak tinggi-tinggi gitu. Jadi aku kayak pengen ikut gitu. Gue belinya di PIM, gue suruh cari sepatu setinggi-tinggi gitu. Apa enggak gue pengen terobos Perbanas tuh untuk bikinin sepatu dia. Bikin tinggi biar tinggi. Iya. Sekarang ya biasanya memang dia pengen menjadi seperti idolanya kan. Iya, betul. Tapi kan diarahkan dia harus menjadi diri sendiri, dia harus menemukan karakter sendiri. Betul. Jadi dulu apa yang dipakai Judika dia pakai model celananya. Ya. Terus Judika ada rantai-rantai aja dipakai. Dia ngikut. Ya, Iya. pernah ngikut. Pernah. Dia ngikut. Dia tolak ukurnya dulu Judika. Tapi kalau sampai sekarang lagu-lagu Judika tetap menjadi kayaknya kalau lagu Judika tuh menjadi tolak ukur untuk nada-nada mereka ya kayaknya ya. Emang iya sih. Ya. Kan mungkin gini ya, secara timbre vokal terus range vokalnya mereka kan memang tinggi-tinggi. Ya. Ya nggak mungkin dia seneng sama Baby Romeo tuh nggak mungkin. Suaranya dia kan kerendahan kalau Baby Romeo. Jadi dia cari yang range-nya sama. Oke. Nah, Judika itu adalah pilihan yang tepat untuk Betul. Ya. Sama pilihan tempat juga kayak Om Glenn. ya gitu-gitu. Iya. Iya, bagus-bagus ya Ya, suaranya ya. bagus banget. Posan, Yes. akhirnya apa yang membuat lo memutuskan untuk memanage Alwi? Pertama sih pure bisnis ya. Dalam arti pertama Alwi datang ke sini kan yang pertama gua sodorkan ke keluarganya adalah kontrak. Ya. Terus kontrak, terus mereka sudah tanda tangan, keluarga, bapak, ibu, omnya segala macam, baru gua datangkan ke Jakarta. Tapi lama-lama ini anak nyenengin. Ya itu tadi polos-polos kayak gitu tuh kita sekeluarga, gue, istri gue, anak-anak jadi ketawa terus gitu. Jadi ada penghibur baru kan di rumah. Kayak wah
seru ya. Terus lama-lama main hati juga ternyata lama-lama. Dan akhirnya karena kemarin pas pulang kampung si Ya. Alwi kan sunatin Alwi kan, habis sunatin terus kita pulang kampung Alwi, kakaknya juga nyenengin juga. Jadi akhirnya di rumah gue tuh 2 orang, Alwi dan kakaknya. Oke. Jadi udah pakai heart sih. Ya. Udah lebih deket ya. Yes. Udah dari hati ya. Iya. Oke. Tapi apa di usia sekarang nih ya? Posan ini adalah salah satu musisi yang bisa diperhitungkan karirnya dan karyanya ya. Jadi Posan Tobing ini mungkin semuanya tahu bagaimana karya besar dari seorang Posan. Tapi tidak gampang untuk memanage sebuah anak-anak seusia gini nih Posan. Ya. Apa yang membuat lo di mana tingkat kesulitannya? Jaga moodnya. Jadi ketika dia mau nyanyi, gimana caranya moodnya dia tetap jadi bagus. Karena kan Alwi umur 12 tahun aja dia kan baru menginjak 12 tahun. Tapi Alwi dari itu bulan. udah megang gadget dari awal ya dia ya? Enggak. Belum? Belum. Yang ini juga Alwi cuman boleh megang gadget setiap hari Minggu aja. Oke. Ya, karena pasti kan komunikasi sama orang tua Ya. dan lain-lainnya. Ya. Jadi paling colong-colongan kalau lagi ibunya pengen telepon apa boleh kasih gitu-gitu. Ya. Karena anak kecil Takut baca-baca yang aneh-aneh. satu itu, terus yang kedua dipanggil aja udah nggak nengok. Dulu sempat pertama kali aku kasih tuh tiap hari. Alwi sampai berapa kali tuh nggak nengok-nengok, dia terus aja gitu. Akhirnya oke, aku kurangin. Dari situ ya. Yes, jam 9 malam aja handphone udah di mana, Wing? Di kamar Posan. Jam 9 malam handphonenya dia udah harus di kamar gue. Oke. Ya. Posan, tingkat kesulitan untuk Alwi apa sih Posan? Selain moodnya ya. Selain moodnya ya, apa ya? Gue malah ngerasa tingkat kesulitannya si Alwi itu nggak ada loh, serius, ngalir. Kebetulan ya mungkin sama dengan Onyo. Si Alwi itu dan si Onyo itu udah penyanyi yang bagus gitu. Jadi tingkat kesulitan gue bagaimana menciptakan lagu yang bagus untuk Alwi, itu aja, nggak ada yang lain. Lagu bagus dan punya keberuntungan ya. Punya keberuntungan. Jadi Kalau sekarang kan teknik promosi kan udah ketahuan ya, itu aja kan. Ya kebanyakan teknik gimmick ya jadinya. betul, Sehingga karya yang bener-bener ngeluarin karya ketutup ketutup. gitu. Jadi ya itu pilihan sih sebenarnya gitu. Makanya ketika ada Bertrand gitu ya, itu gue sangat amat selektif kalau gue memang Dalam milih lagu. dalam memilih lagu, memilih acara, terus memilih penampilannya dia, bajunya dia. Iya. Karena tipenya Bertrand tuh tipe yang gampang gak percaya diri ketika sesuatu yang dia gak nyaman, langsung nyanyinya gak mood gitu. Nyanyinya gak mood. Mungkin kalau Alwi mah dipakein apa aja masih itu ya. Iya, nyaman-nyaman aja. Masih nyaman aja. Kalau dia udah ngerti kan gitu. Jadi itu yang masih sulit gitu. Apalagi terkadang gak semua acara TV mau nyanyi doang loh. Ada nyanyinya, tapi ada gimmick-gimmicknya. Gimmicknya yang banyak. Iya, itu yang terkadang aduh capek banget ya gitu. Iya, Oh larut banget ya gitu. iya. Iya gak sih? Iya, betul. Iya Ya, kan? itu kita juga ngalamin. Nah itu yang Jadi kadang kalau main di acara televisi gitu, sebelum datang gue biasa ngecek dulu, dia nih anak ini mau disuruh ngapain nih. Itu Ya. pernah di satu stasiun TV, ya jujur aja gue sampai marah sih. Jadi waktu itu dari rumah Judika, selesai acara Judika ternyata nggak keburu. Jadi si Alwi harus duluan, gue harus nyusul karena ada teknis yang harus gue selesaikan sama Judika karena timnya. Ternyata Alwi di acara itu bukan cuma nyanyi, ternyata dibikin gimmick. Gue marah banget ketika si Alwi itu ternyata dibikin apa coba? Badannya dikasih teko, terus didandanin. Itu gue marah, itu gue mau pulang. Gue bilang anak gue itu penyanyi, bukan lu bikin kayak teko gitu terus dia men nggak kayak gini. Buat bikin orang terkenal nggak harus kayak gini juga gitu. Dan pada waktu itu gue sampai ke produsernya ke semuanya gue marah gitu. Acara TV dan banyak banget di acara TV itu dia. Cuman mau nggak mau gue harus kayak gitu. Gue membentuk gimmick yang terlalu berlebihan. berlebihan untuk anak kecil itu- juga kurang bagus kan. Ya gimmick terlalu berlebihan dan tidak sejalan dengan sepemikiran kita. Sepemikiran kita dan Sama. dan gimmick itu Iya. untuk seumur Alwi gitu kayak nggak pantas dibikin jadi teko terus dia suruh gitu-gitu mukanya doang kelihatan nggak gitu juga gitu. Akhirnya gue marah.
Itu yang paling gue nggak suka. Kalau terlalu banyak gimmick buat anak gue. Gitu. Jadi itu ya makanya ini mungkin sharing doang ya, tapi ya megang anak seusia gini itu kerjaan juga bisa banyak. Iya. Tapi yang benar-benar produktif atau enggak, Iya. itu yang paling sulit. Makanya memilah-milah pekerjaan itu yang gampang. Tapi ada juga yang akhirnya jadi bete ke kita. Akhirnya jadi nggak di-calling lagi. Kalau gue mendingan gak di-calling lagi daripada gue diserbu sama ribuan orang seluruh Indonesia fans Alwi. Kenapa itu anak dibikin jadi teko? Kenapa jadi gini itu? Oh kalau gue bukan karena semata-mata fans sih, tapi tidak sependapat aja dengan jalan kita. Betul. Gitu. Karena itu terutama. kalau dikarenakan fans itu kita akan diatur oleh mereka kan. Ya, Jadi betul. tapi kan kita punya plan yang lain tentang anak ini. Betul. Tapi biarkan kita mendidik dia dari berkarir itu dengan caranya. Tapi terkadang yang nggak sependapat juga Alwi sering mungkin ya lagu-lagu yang dadakan dapatnya. Ya. Sering gak Wing? Sering gak tuh ditanya Om? Oh iya sering. Mendadak ya. Dulunya pernah nggak langsung kan biasa acaranya kan langsung tiba-tiba langsung dikasih lagu gitu. Langsung Alwi nggak tahu apa itu. Bingungnya. Iya. Bingung. Sebenarnya gini sih terkadang ya pernah juga ibaratnya sering terjadi yang kayak gitu. Makanya lagu-lagu atau apa pasti udah masuk duluan. Pokoknya kalau lagu-lagu yang masuknya mepet itu pasti nggak gue layanin. Iya. Karena gue tahu banget anak ini kayak apa, gue kan tahu banget dia les vokalnya kayak gimana, range-nya dia gimana. Jadi pernah ada dia nyanyi, Onyo ada nyanyi sama salah satu band. Harusnya nyanyi sama band itu. Oh iya. Tapi nggak ketemu nadanya. Nggak ketemu. Karena kan si bandnya kan udah muter -1 kan. Oke. Oh iya dong. Iya Minus kan? one apa yang mau bisa dirubah? Udah nggak bisa Iya dirubah. dong. Naik ke tinggi, Onyo ketinggian kagak nyambung, kerendahan dia terlalu keseret gitu. Oh. Jadi akhirnya pilihannya adalah oke, lu bayar 2 lagu, gue kasih lu ganti lagu atau gue nggak nyanyi lagu ini sama sekali. Oh nggak bisa ini gini, tapi mesti gini. Gue mah sambil bedakan, sambil gini, nggak apa-apa anak gue nggak usah nyanyi, bapaknya juga udah kaya, udah pulang aja nggak apa-apa. Yang minta kan lu bukan gue. Akhirnya pulang. Enggak. Disuruh tetap 2 nyanyi Iya. lagu tuh. Enggak akhirnya Enggak, gini. satu lagu. Enggak satu gini. Ya udah kakak mau apa gini? Enggak mau. Lo aja pilih. Gue maunya cuma satu itu aja. Udah keburu bete. Karena kan live band Iya. itu kan kalau lu mau minta lagu baru lagi kan kadang-kadang kan si band itu juga punya listnya yang udah mereka bawakan. Udah gitu tuh. kan ini apa penonton kan jadi ngelihatnya Onyo yang kayak kurang siap. Iya Nah, nggak sih? Iya. Gue pernah, lu pernah seemosi apa? Anak lu lagi nyanyi pernah seemosi apa? Maksudnya jiwa lu sedalam apa? Oh sedih lah. Maksudnya ada juga kan beberapa kayak TV tuh dia udah ya beberapa acara lah gitu. Dia udah kasih lagu, udah hafal banget dan dia udah pede banget, tiba-tiba last minute lagunya nggak jadi. Itu gue sedih sih. Ya. Gitu. Aduh, lagunya yang itu ya. Terus dia Terus nggak hafal. ada list lagunya, list lagu Iya, gimmick. List lagu gimmick. Kalau nggak salah ada lu juga deh pernah satu panggung terus Alwi nyanyi. Oke, yang mana penyanyinya sama siapa? Padahal lagu itu terkenal. Anak ini kan emang polos. Dia nggak ngerti si penyanyi terkenal itu siapa, yang mana orangnya. Sampai segitu lu inget gak? Lupa gue. Ya, lu lupa ya? Ya sampai segitunya. Itu gue sedih loh. Aduh, padahal kan kalau ditonton sama masyarakat gitu, nggak selayaknya si Alwi nggak kenal orang itu. Iya. Kan gue mikir sejauh itu. Iya. Aduh, kayak kesannya Alwi kayak sombong, kayak apa. Padahal emang dia nggak kenal. Sampai segitunya karena diajak duetnya tuh random langsung gitu. Dia kan bingung. Ya. Nah itu tuh sedih lah. Emosionalnya ya sedih banget. Iya, apalagi kalau memang misalnya gini, terkadang suka di sebuah acara gitu ya, lagu yang dia berubah. Gue pernah seemosi ini gini, emosinya gini, nangis. Saking nggak bisa ngomong apa-apa gue nangis. Jadi lagu itu harusnya dia on stage, tapi ini malah lari. Oke. Gitu. Jadi itu gue panik karena dia harus naik ral dulu, ini dulu, dan gue tahu banget itu nadanya dia nggak sampai. Gue tahu banget anak ini kalau tergesa-gesa untuk lu membutuhkan teknik yang awal banget
dia perfect, dia bisa asal kasih dia nafas dulu. Iya. Jadi Tapi kalau lu kasih dia buru-buru itu gue langsung gini. iya. Gitu. Gue jadi Bener. kayak gimana sih kayak ya gagal gitu. Gue selalu berharap dan berdoa minimal anak gue setiap penampilannya 95% lah perfect. Ya, dari yang latihan. Dari Iya. yang dia Jadi latihan. Onyo itu udah kan Onyo tahu setelah lagu ini tuh pasti lagu Onyo, lagu ini. Terus Onyo nunggu lagu ini udah mau selesai, sebenarnya Onyo udah langsung berada di posisi yang Onyo posisikan itu. Terus kok udah lagu udah mau selesai lama. Terus pas mulai lagu Onyo belum dipanggil-panggil. Teng 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 teng. Akhirnya terus mereka teriak, "Onyo!" gitu. Dipanggil terus Onyo kan, bingung. Onyo jalan tadi mereka bilang cepet. Akhirnya Onyo lari ke atas sampai di atas gini. Itu kan udah ngap duluan kan. Mau Iya, start. udah ngap. Dan dari situ gue nggak bisa berbuat apa-apa, gue cuma nangis. Iya. Gue nangis aja. Nangis, gue senangis-nangisnya. Jadi gue karena tidak seperti itu yang gue mau gitu. Jadi ya itu yang susahnya. Tapi ada juga fase dimana ditolak sama penyanyi. Iya. Ya nggak mau nyanyi sama ini gitu. Itu ada juga. Itu banyak deh posan. Maksudnya di sini juga lu boleh kalau ada yang lu mau tanya gue Iya, akan bener, jawab bener. bagaimana seputar Bertrand. Ya Bertrand perjalanannya juga masih panjang lah, tapi minimal kita bisa sharing nih teman-teman bagaimana memegang awal anak yang viral Iya. dan paling sulit itu mempertahankan. Malah paling sulit itu menurut gua ketika dia memang udah viral gitu mempertahankan gimana caranya orang tahu lagi. Mau ngapain lagi nih dia? Iya, lebih sulit tau. Iya, kayak gua biasa nge-produce ya. Nobody to somebody menurut gua kayak malah lebih gampang loh. Iya. Daripada Alwi dia viral duluan terus aduh beban gua lebih besar. Ini anak gua apain lagi ya? Digimanain lagi ya? Lagu apa yang cocok buat dia? Kayak gimana nih gitu. Malah lebih apa ya? Lebih deg-degan loh daripada harus gua nemu artis baru gitu ya. Terus gua create nobody to somebody. Menurut gua itu tantangannya malah oke gitu. Ini kan mempertahankan ini yang sulit. Sulit ya memang. Iya, itu yang sulit kan. Itu sih yang menjadi apa ya? Ya bisa dibilang pembahasan banyak orang kan. Betul. Ya karena ibarat arti Alwi ini ya punya bakat yang begitu luar biasa. Tapi ketika walaupun kita punya ini itu tapi kalau anaknya nggak mau juga susah ya. Susah. Nah, untungnya disupport gitu jadinya. Kalau Alwi sih untungnya dia cuek juga sih. Mau gitu ya? Iya, maksudnya dia selalu bilang, "Om, aku bersyukur banget Om di posisi yang kayak sekarang." Ya, kayak kemarin cerita nak. Kemarin kita buka puasa bagi-bagi makanan. Iya, bagi-bagi takjil. Bagi-bagi makanan untuk buka puasa tuh tajil. Gue kaget, Alwi sama kakaknya bilang gini, "Oh, ternyata kayak gini ya Om." Jadi ingat dulu dia bilang. Bahkan di kampung Alwi itu cerita sama kakaknya ke gue dan ke istri gue di mobil gitu. Mereka buka puasa dia pakai air aja, bukan karena cuma pengen air, nggak ada yang lain gitu. Jadi dia bersyukur banget di posisi yang sekarang. Itunya tuh yang wah, oke, anak ini bisa berpikir sejauh itu berarti bisa dia bisa lebih kuat. Artinya dengan kondisi yang sekarang harusnya dia lebih enak merasanya, gitu sih. Lebih aman ya. Iya. Lebih enak sekarang ini dia ya. Iya betul. Oke, Alwi, ini apalagi keinginan Alwi yang belum Robin terwujud? canggih loh. Apalagi keinginan Alwi yang belum terwujud? Beli rumah Beli rumah, Iya. Amin. sama beli kasur juga. beli kasur. Iya. Beli kasur udah kali nak. Mau beli apa lagi? Oh iya udah. Mungkin kasurnya mau ditumpuk kali. Tumpuk 3. Iya. Dia kan cita-citanya pengen punya barak kali. Kan agak banyak gitu. Kalau beli rumah make sense ya. Kita lagi kumpulin Iya. di kampung kamu. Oke. Nah, jadi kalau Alwi ya memang mau kuliah atau enggak? Mau. Kuliah. Ya mau kuliah. Mau sekarang berarti Alwi mau masuk SMA ya? Enggak, baru SMP kelas dong 1 ya. kan. Dia kan baru SMP kelas 1. Oh iya, SMP kelas 1 ya. Sekarang masih online. Iya, masih online memang. Ya, rencananya nanti kalau udah online-nya udah selesai, udah tatap muka, kuliah di International School Jakarta bareng sama anak gue. Wih, Ya. keren. Biar bisa bahasa Inggris. Bener. Ya, kalau bisa bahasa Inggris kan keren. Iya, keren. Nah, Jadi bisa
bisa lebih explore lagi. Betul. Selain itu juga bekal buat Alwi juga kan. Oke, nah untuk Posan sendiri, apa pesan lu juga untuk Alwi nih? Buat Alwi pesan, ini belum pernah ditanya nih Wing yang gini nih. pesan Om Posan buat Alwi, semoga Alwi tetap menjadi anak yang berbakti sama orang tua, terutama jangan pernah tinggalin sholat. Om Posan walaupun agamanya beda sama Alwi, Om Posan bangga banget kalau Alwi udah mulai sholat dan juga mengaji. Itu Om Posan bangga banget gitu. Jadi jangan pernah tinggalin sholat, jangan pernah lupa mengaji. Sekolah tetap dikejar walaupun ini online. Om Posan gak akan pernah bosan buat Alwi, ayo terus sekolah kayak gitu. Jadi karir juga, pendidikan juga gak boleh ditinggalin. Iya, pendidikan terutama kalau bonus itu menjadi jadi penyanyi yang terkenal itu bonus dari Tuhan. Sekarang Onyo mau tanya sama Alwi. Kalau Uncle Posan, Alwi itu kadang-kadang kalau kita lihatnya dia kan suka orangnya fun kayak gitu. Jadi dia itu orangnya pernah sedih nggak sih Uncle Posan? Selama di Jakarta ya, aku ngelihat Alwi nangis tuh baru 3 kali. Wah. Iya. Pertama nangis karena dia jatuh. Dia nyobain apa tuh yang alat yang berdiri terus diinjak depan dia jalan. Dia jatuh dong. Dia kesenengan, dia udah bisa, terus tiba-tiba dia nggak kontrol. Akhirnya jatuh. Kok diem aja, lama-lama dia nangis. Itu satu. Terus yang kedua, ketika Om bawa dia ke pulang kampung karena udah lama gak ketemu, itu dia nangis ya. 2. Terus yang ketiga, ketika mamahnya pulang dari Jakarta, kan kemarin kan 2 bulan sempat di Jakarta. Itu nangis. Jadi cuma 3 kali. Jadi kalau nangis di dalam menyanyi belum pernah. Gitu. Mudah-mudahan Alwi lebih profesional terus. Tapi Alwi ini nggak baca komen kan? Alwi media sosial nggak Om kasih pegang gitu. Jadi tertib ya. Tertib. Jadi ya itu memang sebenarnya bagus gitu ya. Tapi ya semua kita punya rencana, tapi kan Tuhan punya kuasa. Keputusan ya. di tangan Tuhan ya. Ya, jadi ibarat artinya banyak semua nih yang sekarang ini mendoakan Alwi. Amin. Ya, banyak semua yang menanyakan kabar Alwi. Ya, jadi Alwi sekarang lagi punya aktivitas sama seperti yang lainnya. Tapi ya doakan mudah-mudahan ada karya terbaru dari Alwi ya. Ya, karya terbaru baru aja ngeluarin 2 single di bulan Ramadan. Oke. Judulnya apa nak? Dena Salam. Terus habis itu Ya Habibal Kolbi. Ya judulnya Ya Habibal Kolbi. Itu ciptaan siapa ya yang orang Arab? Gue lupa. Memang lagunya kita pakai untuk penyanyinya sebelumnya Nisa Sabian. Ya. Terus habis Ramadan ini Alwi ada duet lagi. Kalau kemarin udah duet sama Bunda Rita Sugiarto, ya. Alwi habis Ramadan duet sama Pak Haji Rome Rama. Wow. Rekaman. Ya. Single tuh. Bikin single sama Pak Haji. Wow. Keren. Kita doain mudah-mudahan. Mudah-mudahan terrealisasi. Amin. Dan mudah-mudahan bisa terrealisasi berjalan ya Wi ya. Amin. Dan banyak yang suka ya. Amin. Oke, kalau kayak gitu terima kasih buat semuanya udah nonton. Ini gua minum dulu ya. Minum dong. Ini apa sih? Bensu drink. Segarnya bikin senyum. Bikin senyum. Yes. Coba, gue senyum gak ya? Ya coba. Lu coba aja. Ya. Iya kan? Segarnya bikin senyum. Iya dong. Oke, terakhir Onyo nyanyi sama Alwi deh. Ayo, Alwi mau nyanyi lagu apa? Lagunya Onyo. Lagunya Onyo tuh Alwi tahu semua loh. Bulan bintang aja deh. Ayo. 3, 2. Tunggu, jangan lupa ya untuk subscribe semuanya. Bye. Oh Tuhan, tunjukkan semua pada diriku, teman yang setia, menemaniku apa adanya tanpa melihat aku ada apanya, di mana teman setia seperti dulu saat aku susah, menemaniku dengan ketulusan tanpa melihat arti ketenaran dan gemerlap bintang. Bye.